matinya ruh adalah bahagian dari perumpamaan yang digunakan, sebagaimana juga perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam tubuh kita ini ada panglimanya. Panglimanya itu adalah hati. Kata beliau, hati manusia itu tidak lebih daripada 3 kondisi saja. Yang pertama, qalbun mayit, hatinya mati. Kemudian qalbun marid, hatinya sakit. Dan kemudian yang ketiga adalah qalbun salim. Inilah yang terus kita telusuri, entah di mana nanti kita menjumpai keadaan hati kita kian membaik dan Allah mengkategorikannya sebagai qalbun salim. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati manusia yang mati itu, sampai pernah kemudian sahabat Nabi, dia berdoa tak lagi minta sembuhkan hati, tapi minta ganti hati sama yang baru. Kenapa? Karena dia dapati hatinya sudah hancur lebur. Hatinya yang hancur tidak perlu ditandai dengan fisiknya yang mengkendur, enggak. Dia sudah mendapati dia tak lagi mau salat, dia tak mau lagi taat, dia tak mau lagi ini, dia tak mau lagi ini. Oh, aduh, udah berapa ini? Akhirnya apa? Ya Allah, kayaknya berat nih. Hati saya udah gawat nih. Karena kata Rasulullah, setiap kali manusia lakukan dosa, 1 bercak noda hitam nempel dalam dadanya, dalam hatinya. Jadi kalau sehari 1000 kali dia buat dosa, kali seminggu saja sudah berapa? Kali 10 sebulan berapa? Kali setahun berapa? Udah berapa tahun kita hidup? Dan kalau kita umpamakanlah hati itu segenggam tangan kita ini, satu-satu bercak hitam, satu bercak hitam, mungkin tak nampak warna aslinya lagi. Ketika dia kemudian sudah tak lagi tampak keasliannya, akhirnya apa? Disfungsi. Dia tak lagi bisa menjalankan fungsinya, dia tidak lagi bisa efektif menjalankan perannya. Yang kalau dulu kemudian kita melakukan kecurangan, kita melakukan dosa, dia langsung connect gitu. Salah mas bro, nggak boleh gitu. Tapi orang lain bisa dikelabui. Tapi lantaran kemudian hati itu terus diabaikan, dosa-dosa terus yang dicekokin, apa yang terjadi? Besok-besok dia nggak connect lagi. Maka saat ketika dia melakukan dosa, dia melakukan kezaliman, dia melakukan kecurangan, menjadi biasa sama dia. Menjadi enteng sama dia. Dan bisa menjadi sebagai rutinitas, ya bahagian dari style dia. Main judi online, udah jadi style, kekinian gitu, milenial gitu. Kenapa? Karena sudah gelap hatinya. Hal inilah yang dikatakan Allah juga dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kalau udah muak, dan Allah kunci semuanya. Suka hati kau lah buatlah, kata Allah. Hanya saja Allah mengatakan dalam ayat yang lain apa? Innas sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati, semua itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Suka hati lah buatlah, kata Allah. Jadi Allah kemudian memberikan keluasan. Dan kalau kita tadi, saya ada hal tadi terlupa satu. Kita melakukan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita minta ampun sering kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dosa terampuni, harapan kita Allah bersedia menerima amal ibadah kita. Pertanyaannya, seandainya kita bersepakat tak lagi beribadah kepada Allah, merugikah Allah? Tidak. Tak merugi Allah. Artinya apa? Sungguh Allah tak mengambil manfaat dari taat kita. Sungguh Allah tak mengambil manfaat dari salat kita. Nah, itu. Artinya apa? Lantas mengapa kita melakukan sesuatu harus bertanya, apa manfaat untuk saya? Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaannya kita melakukan sesuatu, kira-kira bermanfaat gak buat saya? Kira-kira begini gak? Kelamaan.
Ketika dia adalah kebaikan, kerjain. Ketika dia adalah kebaikan, kerjakan. Begitu. Itulah yang disebut Allah dengan konsep apa? Fastabiqul khairat. Berlomba. Aku coba istigharah dulu ya. Padahal akhwatnya udah jelas. Masih istigharah lagi, kelamaan. Ditekong sama kawan nanti. Nah, itu. Yang nekongnya yang untuk kedua pula itu, sakit betul. Iya. Jadi kondisi tubuh kita ini harus terjadi keseimbangan. Kalau jasad kita pelihara dengan olahraga, dengan makanan yang sehat-sehat ya sehat. Akal pikiran kita ini, kata ulama, seperti apa? Seperti pisau. Kalau sering dia digunakan, makin tajam, makin bermanfaat. Tapi kalau tak digunakan, yang terjadi apa? Berkarat dan tidak lagi bisa bermanfaat. Harus makin cerdas. Singkatnya apa? Kita ini harus rajin baca buku. Kita ini harus baca informasi. Di Google itu banyak juga. Mungkin kalau kita baca Google itu seharian muntah banyak kali informasi. Ya kan? Kemudian aspek yang ketiga yang tak kalah penting tadi itu adalah ruhiyah, menghidupkan hati kita. Dan disitulah kemudian kita mendapati akan bisa terarah hidup kita, akan bisa menjadi filter apa saja yang menjadi tawaran dalam diri kita. Sampai akhirnya jangankan yang jelas menjadi dosa, syubhat saja pun kita takut berkecimpung di dalamnya. Kenapa? Karena hati kita makin bersih, karena hati kita hidup, dan dia kemudian menjadi panglima seutuhnya dalam tubuh kita. Wajar Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Bila baik segumpal itu baik semuanya. Bila buruk buruk semuanya. Apa yang segumpal itu? Hati. Hati seseorang tidak serta-merta membaik ketika dia sholat. Kalau dia rajin sholat, hatinya baik, belum tentu. Kalau dia rajin puasa, hatinya baik, belum tentu. Ketika seorang sahabat melapor pada Nabi, ya Rasulullah, ada sahabiah, ada si fulanah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya menyakiti hati orang. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya dan dia adalah calon penghuni neraka. Artinya apa? Seiring waktu dalam kehidupan ini, salat kerjakan, ketaatan kerjakan, sembari kemudian kita memperbaiki akhlak kita. Bukan hanya akidah yang menguat, tapi akhlak juga mulai kemudian harus membaik. Ada orang salatnya rajin, ubudiyahnya rajin, ta'abudnya luar biasa, tapi interaksinya sama orang cuek-cuek saja. Seolah-olah gerbong masuk surga itu udah full itu. Jadi nggak perlu lagi tambahan. Karena kalau nambah gerbong berat nanti lokomotif nggak bisa tarik. Nggak bisa. Karena kita harus menyadari, nggak tahu kita doa yang mana dari saudara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin menjadi sebab diampun semua dosa kita. Nggak tahu kita. Nggak tahu kita juga doa saudara kita yang ikhlas yang mana. Ternyata itulah yang terus menjadi sebab sehat kita terus. Tak tahu kita. Makanya perlulah kita kemudian untuk membersamai dan kemudian untuk kemudian menemukan sahabat-sahabat kita yang juga dalam keadaan memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bisa diperbaiki kalau kita punya kemauan, punya tekad. Tadi tagline-nya apa? Ikhlas, istiqomah, amanah, istiqomah. Ini kalau dikaji 3 kata ini saja, 3 malam agak kita siap. Ya. Sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis ikhlas saja itu lebih 500 halaman dalam satu buku. Itu mau dikaji malam nih, ikhlas saja tuh. Istiqomah gimana lagi? Istiqomah ini saking kan tingginya, beratnya timbangannya. Sahabat Nabi tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kasihlah aku nasihat. Selepas itu tak aku minta lagi nasihat lain. Apa kata Rasulullah?
Amantu billah tsumma istaqim. Beriman kau kepada Allah, kemudian istiqomah. Udah itu aja. Sekiranya lah nasihat itu biasa-biasa saja, pasti sahabat itu tanya lagi, enteng itu ya Rasul gitu. Tidak. Tapi dia tahu, beriman kepada Allah itu konsekuensinya berat. Dia harus ikut rambu-rambu konsep syariat. Dan dia juga jauh lebih tahu, istiqomah jauh lebih berat. Makanya ada konsep dalam amal itu, istimrariyah. Tadi ada kan? Misi yang ketiga kalau nggak salah. Ada kalimat berkesinambungan. Ya kan? Kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah itu juga jangan disalah artikan hanya di JNE. Di JNE bicaranya dakwah, bicaranya amanah, bicara ikhlas, istiqomah, sampai ke rumah garang sama istrinya. Ini keliru juga ini. Sampai serumah jumpa sama anaknya nggak ada mesranya. Apalagi musim sekarang nih kan. Anak asal jumpa sama kita apa yang ditanyanya? Ya, bantuin nih ngerjain PR. Nggak tahu ya, ayah ini baru pulang kerja, makan belum, minum belum, mandi belum. Itu. Jadi bicara dakwah itu harus universal. Jangan hanya di sini. Tapi setidaknya ini menempa kita untuk bisa menjadikan lahan yang luas yang ada di hadapan kita juga menjadi lahan dakwah. Dan terakhir saya ingin mengatakan, di sini kita ini masih muda-muda. Pastinya saya merasa meyakini emak ayah kita masih ada semuanya. Ya kan? Saya paling lama 2 hari itu harus komunikasi sama emak ayah saya. Karena kebetulan saya Pak Fikri anak tunggal. Jadi nggak ada kakak adik, saya nggak ada. Sampai saya bertekad, kalau emak saya sakit, dia minta saya datang, pindah pun saya jadi. Berhenti saya dari kerja pun jadi, nggak apa-apa. Saya bilang sama emak saya begitu. Tapi yang namanya orang tua, kalau ditelepon tak pernah katanya dia sakit. Tak pernah. Apa kabar Mi? Sehat gitu. Oh ya, begitu saya datang, jadi kadang saya kok datang nggak bilang. Tiba-tiba kan, kok datang gitu, belum masak apa segala macam. Saya rupanya mau masak apa ini? Tapi kadang tiba-tiba dampak sakit dan seterusnya. Artinya apa? Bisa jadi kalau ingin mempercepat doa-doa kita diijabah Allah, diantaranya adalah sukses kita dalam bidang pekerjaan kita, minta diantara perantaranya adalah doa kedua orang tua kita. Minta doa kedua orang tua kita, minta restu mereka, jangan hanya saat ketika mau ujian saja, ketika mau melamar pekerjaan saja, ketika mau menikah saja, ya akhirnya nggak bisa begitu. Setiap waktu harus minta restu. Mumpung mereka masih hidup, kita masih bisa ngomong-ngomong. Kalau besok udah nggak ada, ngomong siapa? Nggak ada pula nomor telepon seluler sampai ke bawah tanah sana. Nggak bisa. Mumpung bisa ditelepon, telepon, bicara. Walaupun kadang yang dibicarakan tuh, kalau dirunut dari hari pertama dulu bicara sampai sekarang, itu juga. Nggak ada yang lain. Apa kabar? Makan apa? Taunya kita, makanan di rumah itu apa, ya kan? Ini segala macam. Oh iya. Kadang dia cerita, kita mendengar dia bercerita saja lebih daripada uang gaji kita kasih sama dia, rasa kebahagiaan yang dirasakan. Begitu. Dan ini sekaligus menjadi dakwah bagi anak-anak kita. Ditengoknya, begini cara ayahku memperlakukan nenek dan atauku. Besok aku harus lebih baik cara memperlakukan untuk ayah kandungku. Begitu. Dan inilah yang sering terjadi kalau kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Tapi kadang kita, saya kan enggak Ustadz lah yang ngasih tahu itu. Kadang anak kita tak butuh ustadz dari luar, kadang anak-anak kita justru butuh ketauladanan dari orang yang spesial menurut dia adalah ayah kandungnya sendiri, emak kandungnya. Maka berdakwah bukan hanya di satu segmen tertentu saja. Pulang dari pekerjaan, ini contoh ini. Kita di sini, orang tuh di rumah sana, ya kan? Dan seterusnya gitu kan. Sampai saya kalau pulang kerja kadang, istri saya lagi hamil nih, hamil anak keempat, ya kan? Begitu saya pulang, saya telepon nggak ngangkat, ya kan? Saya gedor-gedor nggak buka pintu. Wah, ini kecapean. Anak udah 3 lagi hamil pula lagi, ya kan? Nah, akhirnya saya ke posko ronda, ya kan?
Bang, kayaknya saya tidur sini nih. Rupanya jam 12:30 nelpon istri saya. Kok belum pulang gitu? Belum pulang. Tengah 9 udah nyampe awak tadi. Ya kan? Iya. Nah, bukalah pintu, buka. Akhirnya ya begitulah. Harus kita melihat mereka juga bahagian mad'u, calon orang-orang yang kita dakwahi. Dan bisa jadi kalau semakin bagus urusan kita sama mereka, Allah perbagus urusan kita di luar rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang nak bertanya? Oke, semangat.